Mari kita deklarasikan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia. Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Setiap saat kami deklarasikan nama Yahweh, karena hanya Dialah satu-satunya Elohim pencipta alam semesta yang layak dan berhak untuk menerima segala hormat, pujian, dan syukur. Itulah sebabnya dalam ibadah RF Sabat pada malam hari ini, kami memuji dan meninggikan nama Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Tuhan, kami telah memuji Engkau dan sekarang waktunya untuk kami belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau, keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Engkau juga memberikan kemampuan kepada kami, bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tegur kami dan ajar kami, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapa Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Yeshua Hantu. Yeshua Hantu dengan Yeshua Hantu sama atau tidak, saudara-saudara? Beda ya. Kalau Yeshua Hantu itu Yeshua Hantu, tapi kalau Yeshua Hantu ada tanda tanyanya, artinya apakah benar Yeshua itu hantu? Untuk itu saya akan ajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian membuka kitab suci di dalam kitab Matius atau Matius pasal 14 ayat 25 sampai 26 dari Indonesian Literal Translation yang demikian bunyinya. Namun pada giliran jaga keempat malam itu, Yeshua pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau, dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau,
Mereka menjadi gelisah sambil berkata, "Itu hantu," dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Dari ayat ini, saudara-saudara, kita tahu bagaimana murid-murid pada saat itu mengalami ketakutan dan menganggap Yeshua itu hantu. Jadi murid-murid belum bisa mendeteksi bahwa yang datang adalah gurunya sendiri. Dan itu ada di ayat 26. Kalau di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi kirot oto hatal midim dorek alpeni hayam wayat silu wayomru ki ruahu bekazon wayit saku mipakat. Kalau diterjemahkan kata per kata, kata kirot, kinya itu ketika, rotnya itu melihat. Jadi kirot itu ketika melihat, oto itu dia, hatal midim itu para murid atau murid-murid, kemudian dorek itu berjalan, alpeni itu di atas permukaan, hayam itu laut, wayat silu dan mereka berteriak, wayomru dan berkata, ki bahwa ruah roh, hu dia bekazon dalam penglihatan, wayit saku dan berteriak mipakat karena takut. Jadi kalau diterjemahkan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab berbahasa Ibraninya, maka di sana akan berbunyi ketika para murid melihat dia berjalan di atas permukaan laut, mereka berteriak dan berkata bahwa itu adalah roh dalam penglihatan atau pandangan, dan mereka berteriak karena takut. Jadi kata hantu di dalam bahasa Ibraninya di sana ditulisnya ruah. Memang kata ruah itu memiliki dua makna, saudara-saudara. Bisa hantu, bisa roh. Tetapi beda dengan setan atau iblis. Itu bahasa Ibraninya satan. Sin, tet, dan nun akhir, satan. Itu artinya penuduh atau musuh. Jadi dalam hal ini, kenapa murid-murid menganggap Yeshua itu hantu? Karena yang ada di dalam pikiran murid-murid bahwa yang bisa berjalan di air itu adalah hantu. Jadi hantu laut itu ada. Saya punya kitab suci, bukan kitab suci ya, kitab Alkitabnya gereja setan, Satanic Bible. Di sana ada penguasa laut namanya Poseidon. Itu penguasa laut. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa murid-murid mengira Yeshua itu hantu? Mungkin saudara akan berpikir, iya, kenapa murid-murid berpikir seperti itu? Karena yang pertama, murid-murid berpikir secara logika. Jadi mereka berpikir bahwa Yeshua tidak mungkin menjumpai mereka di tengah laut. Karena pada saat itu sesuai dengan kitab Matius 14 ayat yang ke-23, Yeshua saat itu sedang berdoa di bukit. Saya akan baca di dalam Matius 14 ayat yang ke-23 dari Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang, dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan ketika menjelang malam dia berada di sana seorang diri. Jadi murid-murid tahu, mendeteksi bahwa gurunya pergi ke bukit untuk berdoa seorang diri.
Jadi ketika mereka ditimpa angin sakal, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena mereka tidak berpikir bahwa Yeshua bisa ada di tengah laut. Kenapa? Karena mereka berpikir secara logika. Tetapi perlu kita ketahui bahwa memikir Yeshua itu jangan dipikir dengan logika. Karena Yeshua itu yang adalah Tuhan itu melampaui logika. Bukan tidak masuk logika atau tidak masuk akal, tetapi melampaui pikiran akal manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memikir Tuhan menggunakan akal dan semuanya harus masuk akal, bagi saya Tuhan masuk akal itu bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan melampaui akal manusia. Saya sudah seringkali mengumpamakan tentang kekekalan Tuhan adalah ketika kita berbicara tentang usia Tuhan. Kapan Tuhan ada? Mulai kapan? Misalkan 1 juta miliar juta tahun, itu masih ada awalnya. Yeshua atau Bapa Yahweh itu tidak berawal dan tidak berakhir. Apakah itu bisa masuk logika? Tidak bisa. Otak kita yang sebesar kepalan tangan itu tidak mungkin mampu memikirkan tentang Elohim secara logika. Contohnya di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 9 bahwa Tuhan itu menjadi seperti manusia. Saya akan baca Filipi 2 ayat 6 sampai 8 yang demikian bunyinya. Dia yang meskipun ada dalam rupa Elohim tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu yang harus dirampas. Sebaliknya, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia. Dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Pada ayat yang ke-8 khususnya di sana dikatakan dan supaya didapati dalam pola seperti manusia. Seperti manusia, saya garis bawahi kalimat tersebut. Kalau seperti manusia itu hanya bentuknya, wujudnya seperti manusia, tetapi dia bukan manusia. Dia adalah Elohim, dia adalah Tuhan dalam wujud seperti manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kamu orang Kristen kok mentuhankan manusia? Jawabannya bukan karena, itu jawaban sudah salah, saudara-saudara. Kita belum jawab, baru mengatakan karena saja sudah salah. Kalau ada orang bertanya, kamu orang Kristen, kenapa menjadikan manusia seperti menjadi Tuhan? Kenapa manusia menjadi Tuhan atau manusia kok disembah? Jawabannya, siapa bilang Yeshua itu manusia? Dia 100% Elohim, 100% Tuhan yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Jadi bukan kita mentuhankan manusia, tetapi Tuhan yang menjadi manusia, dan itu sudah sejak dari sononya. Karena itu jangan melogikakan Tuhan. Karena kalau melogikakan Tuhan, artinya Tuhan itu harus masuk akal. Katanya dia tinggal di sorga. Kalau dia turun ke bumi, lalu sorganya kosong dong. Ya, kalau kita berpikir dengan cara manusia.
Tolong bagi saudara-saudara yang biasa memotong-motong video saya, jangan dipotong. Saudara memotong video saya tidak akan memberikan tuntutan, tetapi saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini juga bisa dipotong, ya. Karena saya melihat video saya di YouTube banyak dipotong-potong. Saya tidak mau pusing, Anda berurusan sendiri dengan Tuhan. Jadi jangan memotong video saya. Kalau memotong sesuai konteksnya, jangan dipotong belum sesuai konteksnya sudah dipotong. Saya tidak marah kok. Anda berurusan sendiri dengan Tuhan, ya. Karena saya melihat video saya banyak dipotong sana, potong sini, kemudian dibuat narasi yang berbeda. Yang jelas, semua video-video yang saya upload, saya punya filenya. Jadi kalau sampai berurusan dengan hukum, maka saudara yang memotong pasti akan kena. Dan saya tidak akan berurusan masalah potong-memotong. Silahkan Anda berurusan dengan Tuhan. Saya tidak akan turun tangan, biar Tuhan yang turun tangan, karena saya angkat tangan. Dan kalau saudara sudah berurusan dengan hukum Tuhan, ganjaran Tuhan itu sangat mengerikan. Saudara mau percaya atau tidak, mau menjelekkan Yeshua atau tidak, tetap Yeshua adalah Elohim, tetap Yeshua adalah Tuhan. Anda menganggap Yeshua itu hanya nabi atau bahkan manusia biasa, it's okay, itu hak Anda. Tetapi dari sononya Yeshua adalah Elohim. Ada banyak khotbah-khotbah saya tentang bukti nyata bahwa Yeshua adalah Elohim, tetapi banyak yang dipotong sana dan dipotong sini. Saya tidak mau urusan dengan itu. Itu yang pertama, ya. Jadi Yeshua yang selama ini dikenal dengan nama Yesus, dia bukan manusia, hanya wujudnya saja manusia, tetapi dia adalah Elohim. Kalau dia manusia, dia tidak bisa menyelamatkan manusia, karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Yeshua bukan manusia. Ada banyak ayat-ayatnya kalau saya sampaikan, dan kalau saya berada di tempat masalah ini bisa cukup lama. Karena itu saya skip, nanti bisa melihat di video-video saya yang lain yang membuktikan bahwa Yeshua adalah Elohim dan 100% Elohim, hanya wujudnya saja manusia. Yang kedua, kenapa murid-murid mengira Yeshua itu hantu? Karena bukan hanya berpikir logika seperti yang tadi saya sampaikan. Logikanya Yeshua sedang ada di bukit, tidak mungkin dia menjumpai. Lagian ketika mereka dalam kesulitan kan Yeshua tidak tahu. Itu karena berpikir secara logika dan melogikakan Tuhan. Artinya membuat Tuhan masuk akal. Jadi mereka berpikir secara logika, teriakannya tidak sampai ke darat. Apalagi suasana deburan ombak yang sangat mengerikan pada saat itu. Orang berteriak juga enggak akan bisa sampai di darat. Padahal waktu itu murid-murid sedang ada di tengah-tengah danau yang banyak seperti laut. Ombaknya cukup besar, mengerikan, seperti yang ada di gambar yang saya pakai untuk background. Jadi mereka melogikakan Tuhan, ya. Kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal 13 ayat yang kedua. Sampai kapankah engkau melupakan aku, ya Yahweh? Selamanyakah? Sampai kapankah engkau menyembunyikan wajahmu daripadaku? Jadi di sini ketika Daud sedang dalam masa yang susah, dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak mendengar doa-doanya. Seperti murid-murid pada saat itu, mereka berpikir ketika mereka berteriak-teriak, pasti Tuhan yang ada di bukit tidak mengerti dan tidak mendengar teriakan mereka. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu,
Murid-murid lebih berpikir hantu yang bisa berjalan di atas air. Artinya hantu yang tidak masuk akal justru bisa lebih diterima daripada Tuhan jika melakukan seperti apa yang hantu lakukan. Padahal hantulah yang melakukan sesuatu seperti Tuhan. Jadi pikiran mereka terbalik. Bukankah banyak kali kita berpikir seperti itu? Secara akal manusia tidak mungkin. Secara akal manusia tidak mungkin. Memang Tuhan itu jangan dipikir secara manusia. Kalau dipikir secara akal manusia, menurut kitab suci, apa yang engkau pikirkan itu yang mendatangi engkau. Ini seperti yang tertulis dalam kitab Iyyub. Jadi ketika Iyyub mengalami ketakutan, jangan-jangan Bapak Yahweh marah karena anak-anak yang ada dititipkan kepadaku melakukan pesta pora. Jadi Iyyub mengalami ketakutan dan ketakutan itu yang menimpa di dalam kehidupannya. Jadi sehebat apakah Tuhan, itu sehebat bagaimana engkau memikirkan tentang Tuhan. Kalau saya memikirkan Tuhan kita, apalagi Yahweh itu sangat maha dahsyat luar biasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu lebih daripada hantu yang bisa berjalan di atas air. Sampai di sini bisa dipahami ya saudara-saudara ya. Jadi terkadang kita berpikir hantu lebih berkuasa daripada Tuhan. Karena itu tidak menutup kemungkinan banyak orang sudah mengaku diri Kristen, sudah pergi ke gereja tetapi pergi ke dukun-dukun dengan harapan dukun mampu melakukan sesuatu lebih daripada apa yang Tuhan bisa lakukan. Ini pikiran yang terbalik dan belum mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia El Shaddai, Elohim yang maha kuasa, bisa melakukan apa saja. Sehingga ketika berbicara tentang dia menjadi seperti manusia, jangankan menjadi seperti manusia, seperti malaikat pun Tuhan bisa. Dan dia bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja karena dia maha kuasa. Dan itu yang membuat kita seharusnya berpikir, artinya kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan hanya mampu melakukan ini, hanya mampu melakukan itu, artinya kita membatasi kuasa Tuhan, maka jadilah seperti apa yang kita pikirkan. Kalau saya berpikir Tuhan mampu melakukan sesuatu, tapi memang untuk terjadi sesuatu ada bagian kita, yaitu kita menaikkan doa permohonan kepadanya. Jangan seperti yang dilakukan oleh Daud di dalam Mazmur 13 ayat yang kedua. Sampai kapankah engkau melupakan aku ya Yahweh? Selamanyakah? Sampai kapankah engkau menyembunyikan wajahmu daripadaku? Apakah benar Tuhan melupakan dia? Tidak, Tuhan tidak pernah melupakan. Manusialah yang seringkali melupakan. Ketika menghadapi masalah, menghadapi tantangan yang seharusnya mendekat kepada Tuhan, kenyataannya justru menjauh karena dianggap Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak peduli, teriakan kita tidak sampai dan sebagainya. Bukan hanya Mazmur 13 ayat yang kedua, tetapi juga Habakuk 1 ayat yang kedua. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sampai kapan ya Yahweh aku menjerit untuk meminta pertolongan, tetapi engkau tidak mau mendengar. Aku berteriak kepadamu kekejaman, tetapi engkau tidak menyelamatkan. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan manusia yang salah pengertian tentang Tuhan. Saya sudah sering kali katakan bahwa ketika manusia berdoa,
Saudara meyakini enggak kalau Tuhan itu maha mendengar? Amin. Tuhan itu maha mendengar. Jangankan saudara mengucapkan di mulut, baru di dalam hati saja Tuhan tahu isi hati saudara. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan selalu menjawab. Cuma jawaban doa itu ada 3. Yang pertama, ya, artinya Tuhan mengabulkan, biasanya spontan. Karena dengan iman kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka jawabannya bisa ya. Yang kedua, bisa tunggu. Artinya Tuhan izinkan kita bergumul terlebih dahulu. Sehingga setelah melewati pergumulan, Tuhan mengabulkan. Dan jawaban yang ketiga adalah tidak. Jadi kalau kita berdoa dan kita tidak mendapatkan apapun, itu bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan atau Tuhannya tuli. Tidak, tetapi karena jawaban Tuhan adalah tidak. Kenapa Tuhan memberikan jawaban tidak? Karena demi kebaikan manusia itu sendiri. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 itu berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Di sana ada yang menyebutkan, saya lupa ayatnya, ada para rasul yang berdoa tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka rindukan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan. Tuhan mengabulkan karena Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka minta. Oleh karena itulah maka ketika mereka berdoa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka minta. Oleh karena itulah maka lakukan tugas kita di dalam doa. Jangan kita melogikakan Tuhan dan berpikir secara logika. Karena Tuhan kita melampaui logika. Itulah sebabnya di dalam kekristenan ada banyak sekali mukjizat demi mukjizat. Kalau di kepercayaan lain ada yang tidak ada mukjizat. Ya, ada orang mendoakan orang lain sampai dibanting-banting, tetap saja tidak ada mukjizat. Kita, saudara dan saya, adalah di jalurnya mukjizat. Karena Elohim kita, Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach adalah Tuhan sumber mukjizat. Ketika saudara mengalami masalah keluarga, saudara mengalami masalah keuangan, saudara mengalami masalah pekerjaan, secara akal manusia mengalami kemerosotan. Kalau kita mengimani dengan sungguh-sungguh bersama dengan Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, dan saudara beriman dengan sungguh-sungguh, dan apa yang saudara minta itu berkenan di hadapan Tuhan, maka mukjizat itu pasti dinyatakan. Nah, sekarang saya akan melangkah lebih lanjut. Doa yang bagaimana yang didengar dari sorga? Tadi murid-murid berpikir mereka berteriak pasti Yeshua tidak mendengar. Karena Yeshua ada di atas bukit, sedangkan deburan ombak saja sudah menghilangkan teriakan mereka. Deburan ombak lebih kenceng daripada teriakan mereka yang mengalami ketakutan. Karena angin yang demikian luar biasa. Tetapi Tuhan yang ada di bukit mendengar. Artinya apa? Tuhan selalu memperhatikan umat-umatnya. Teriakan kita itu didengar oleh Dia, karena Dia adalah Elohim yang maha mendengar. Nah, sekarang doa yang bagaimana yang bisa didengar oleh Tuhan di sorga? Yang pertama adalah doa orang yang merendahkan diri dan bertobat. Doa orang yang merendahkan diri dan bertobat itu yang bagaimana?
Itu tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi doanya orang yang bertobat itu manjur, jawabannya ya. Karena itu kita seringkali mendengar ada orang-orang yang baru bertobat, ketika mereka berdoa kok mereka segera dijawab dengan jawaban ya oleh Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka baru bertobat, baru menjadi bayi secara rohani, dan itu membuat hati Tuhan senang. Seperti orang-orang tua ketika punya bayi, mereka mengalami rasa sukacita, walaupun bayi sepanjang malam membuat diri mereka tidak bisa tidur, orang tua tidak bakalan marah. Dan bahkan ketika sudah umur 1-2 tahun sudah mulai bisa berjalan dan berlari-larian, ketika anak itu sedang lucu-lucunya, dia melakukan satu pelanggaran menurut akal manusia dewasa, tetapi orang tua tidak memberikan hukuman karena dianggap sesuatu yang lucu. Demikian pula Tuhan, bagi orang yang baru bertobat, biasanya doanya dijawab dengan ya, karena doa orang yang merendahkan diri dan bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meminta sesuai dengan kehendaknya. Ada orang yang berdoa tidak meminta sesuai kehendaknya, tetapi sesuai dengan kehendak pribadinya. Kita membuka di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan inilah keyakinan diri yang kita miliki terhadap Dia, bahwa jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya, Dia mendengarkan kita, artinya mengabulkan dengan jawaban ya. Jadi kalau saudara berdoa, mungkin menurut saudara, kalau saudara meminta ini pasti dikabulkan karena sesuai dengan kehendaknya. Belum tentu juga, saudara-saudara. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Karena itu bagian kita adalah kita meminta dengan ucapan syukur dan memohon agar apa yang menjadi permintaan kita itu sesuai dengan kehendaknya, supaya dijawab dengan jawaban ya. Kemudian hal selanjutnya, yang ketiga, doa yang bagaimana yang didengar dari sorga adalah doa dari kehidupan orang dalam kebenaran. Jadi orang yang hidupnya benar itu jawabannya seringkali ya. Mazmur 34 ayat yang ke-15 sampai 16 dari Indonesian Literal Translation, di sana berbunyi, mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada seruan mereka. Wajah Yahweh melawan mereka yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari bumi. Di situ dengan jelas wajah Yahweh melawan mereka yang berbuat jahat. Mungkin saudara berpikir, Pak, tapi saya melihat satu kenyataan, banyak sekali orang jahat dibiarkan hidup lama dan seolah-olah Tuhan membiarkan begitu saja. Sementara orang yang baik cepat mati. Saudara tidak usah risau, itu adalah rahasia Tuhan. Bisa saja karena Tuhan sayang dengan orang tersebut sehingga memberi kesempatan untuk bertobat. Kalau sampai pada akhirnya
mati tanpa bertobat, maka nerakalah bagiannya. Karena itu kitab Mazmur 34 ayat 15 katakan, mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar. Lebih daripada itu di dalam kitab Yakub atau Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Jadi doa orang yang benar itu memiliki kuasa yang besar, memiliki kekuatan dalam doanya. Karena itu mari kita belajar hidup di dalam kebenaran, sehingga ketika kita berdoa maka Tuhan akan menjawab doa kita dengan jawaban ya. Itu adalah doa yang didengar dari sorga. Murid-murid mereka sedang berapi-api terhadap Yeshua. Mereka ada di tengah laut dan dalam keadaan yang mengerikan, takut karena nyawa mengancam, nyawanya terancam oleh ombak. Mereka berteriak dengan ketulusan hati, maka teriakan mereka sampai di telinga Yeshua HaMashiach yang sedang berdoa di bukit. Sehingga ketika Yeshua datang, mereka tidak menyangka bahwa itu Yeshua. Maka murid-murid menganggap itu roh itu hantu, ya, karena dia berpikir yang mampu melakukan itu adalah roh. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan mereka mampu melakukannya. Jadi kalau saudara mengimani bahwa Tuhan mampu melakukannya, maka jadilah menurut imanmu. Sekarang selanjutnya, doa yang bagaimana yang tidak didengar atau tidak dihiraukan dari sorga. Yang pertama, Tuhan bukan tuli tetapi yang tidak menjadi saksi. Artinya dia menjadi murid Yeshua tetapi kehidupannya tidak bisa menjadi kesaksian yang baik. Ya, dan itu tertulis di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 43 ayat 8 ayat 10 sampai 11. Saya akan baca, demikian bunyinya. Bawalah keluar orang-orang yang buta sekalipun ada mata, dan orang tuli sekalipun ada telinga padanya. Kamu adalah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku dan memahami bahwa akulah dia. Di hadapanku tidak ada sesembahan yang telah dibentuk, dan di belakangku pun tidak akan ada. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya doa kita dihiraukan, maka di dalam kehidupan kita harus bisa menjadi saksi yang baik. Artinya kita belajar melakukan kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doa yang bagaimana yang tidak didengar atau tidak dihiraukan. Jadi bukan tidak didengar, bukan berarti Tuhan tidak mendengar atau tuli, tetapi tidak dihiraukan adalah doanya orang yang melakukan perbuatan jahat. Di dalam Yesayahu atau Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua dari Indonesian Literal Translation dikatakan, lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Jadi Yahweh memang maha mendengar. Elohim kita, Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh, juga maha mendengar. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu,
dan karena dosa-dosamu Dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Karena itu mari kita yang ingin doa-doa kita didengar Tuhan, jangan kita melakukan perbuatan jahat di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah doa untuk kesombongan. Jadi kalau kita berdoa meminta sesuatu, tujuannya untuk kesombongan diri, doanya dijawab dengan jawaban tidak. Ya, itu ada di dalam kitab Yakob atau Yakobus 4 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, kamu meminta tetapi kamu tidak menerima, sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan mengamburkannya dalam kesenanganmu. Jadi orang berdoa tetapi untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa itu loh aku, itulah saya, maka itu adalah doa orang yang sombong. Dan kitab suci mengajarkan doa yang seperti itu hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, tidak dihiraukan dari tempat yang maha tinggi. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita belajar untuk menjadi pelaku firman, dan kita jangan membuat seolah-olah Tuhan itu tidak maha kuasa. Elohim kita adalah Elohim yang di luar kemampuan akal manusia. Karena Elohim kita melampaui akal manusia, maka hal-hal yang mustahil, tidak ada hal yang mustahil jika kita bekerja sama dengan Tuhan. Itu sesuai dengan kitab Lukas 1 ayat yang ke-37. Kita bekerja sama dengan Elohim, maka tidak ada hal yang mustahil. Walaupun kelihatannya terlambat, tetapi ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita, dan tidak ada hal yang terlambat di hadapan Tuhan. Ini saja yang saya sampaikan. Kiranya firman ini bisa menguatkan iman kita semuanya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh. Engkau adalah Elohim penjawab doa. Kerinduan hati kami adalah ketika kami berdoa, Engkau memberikan jawaban ya bagi kami, supaya dengan jawaban ya kami semakin mengasihi Engkau dan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan jawaban yang kami terima untuk kemuliaan bagi nama-Mu, bukan untuk kesombongan pribadi. Terima kasih Bapa, berkati semua yang sudah hadir, baik yang ada di ruangan ini maupun yang dari rumah masing-masing, supaya mereka semuanya menerima berkat dari Bapa Yahweh di dalam kehidupan mereka, untuk mereka gunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan dalam ibadah RF Sabat pada malam hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa Yis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Semua yang percaya katakan
Amin. Selamat malam, sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin.